Saudara, penggunaan kris sudah umum dalam dunia transaksi di berbagai bidang usaha. Kris menjadi solusi dari percepatan teknologi dalam hal pembayaran. Dan kehadiran kris ini mendatangkan banyak manfaat. Salah satu manfaat utamanya yakni adalah proses transaksi menjadi lebih cepat dan juga mudah. Lantas, seperti apa manfaat lainnya dari kris ini bagi UMKM? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat UMKM, Bapak Iskandar Syah Majid. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iskandar, langsung saja Pak, bagaimana respon Bapak dengan hadirnya kris saat ini di Aceh, Pak Iskandar? Ya, saat ini memang kan kita sudah memasuki pasar pasar digital dan semua digital. Nah, salah satunya pembayaran yang bagi teman-teman UMKM ini mempercepat penerima uang dan lebih safe langsung masuk ke tabungannya sehingga bisa digunakan langsung untuk melakukan transaksi. Dan ini juga mempermudah pelanggan-pelanggannya di dalam proses transaksi. Ya, baik Pak Iskandar, per 1 Juli lalu Bank Indonesia itu memberlakukan biaya 0,3% dari jumlah transaksi. Lantas bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak? Ya, sebenarnya dalam beberapa bulan ini tidak hanya masalah penambahan biaya. Pertama, saya melakukan beberapa kali belanja di toko retail, biasanya menggunakan kris dan ternyata mereka tidak mau lagi karena katanya proses dana yang masuk agak lambat sehingga efeknya kita harus bayar melalui transfer perbankan. Ya, jadi apalagi sekarang kena biaya, ini kebiasaan nih kalau udah banyak yang pakai biaya. Secara bisnis mungkin bagi nilai apa bisnis-bisnis yang memiliki value added yang bagus mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau di toko retail yang memang nilai marginnya kecil itu cukup diperhitungkan karena dia kali banyak dan kali jumlah dan itu akan terasa besar. Jadi, dan yang ketiga sepertinya tidak ada pemberitahuan langsung kepada pengguna kris ya. Jadi kita mungkin tiba-tiba uangnya sudah berkurang itu saja. Baik, baik Pak Iskandar, apakah pemberlakuan 0,3% ini merupakan hal yang wajar menurut Bapak sendiri, Pak? Secara bisnis ya wajar saja, hampir semua aplikasi sekarang selalu ada penambahan-penambahan biaya, ya. Tapi pada sektor tertentu itu juga memberatkan karena ada beberapa hal yang lain seperti pelayanan yang sedikit lambat itu juga masih mengganggu. Efeknya orang nanti justru tidak mau menggunakan kredit lagi. Jadi maunya ya Bank Indonesia transparan lah. Ya, penambahan ini untuk apa? Ya, tapi secara ekonomi juga akan terasa, saya pikir. Baik, Pak Iskandar, saat ini penggunaan kris di daerah di Aceh mungkin belum terlalu populer begitu, Pak ya. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah yang menyebabkan hal ini sendiri terjadi, Pak? Ya, memang belum belum merata ya penggunaan kris. Malah justru dari pandangan saya mulai ada yang sudah tidak menggunakan karena seperti saya sebutkan tadi proses transaksi dengan uang yang masuk ke dalam rekening agak sedikit lambat ya sehingga apa namanya mengurangi kecepatan transaksi ya. Dan tidak mudah ya kadang-kadang juga terjadi pada saat transaksi pihak perbankan menolak jadi tidak semua sukses ya dalam melakukan transaksi tersebut sehingga menjadi masalah dan efeknya kita harapkan kan ekonomi digital akan tumbuh lebih bagus bisa digunakan oleh semua pihak tapi nanti efeknya justru menurun ya. Jadi maunya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang ada baru mungkin bisa mengenakan cas
sekian persen. Baik, Pak Iskandar, teknologi kris ini memang sudah dilakukan begitu ya sebelum COVID-19. Ya. Namun dengan adanya pembatasan mobilitas serta protokol kesehatan yang dilakukan sebelumnya, digitalisasi dalam sistem pembayaran ini seolah dipercepat, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, dalam berapa lama nih sebagian besar masyarakat di Aceh termasuk di daerah akan semakin familiar dengan sistem pembayaran ini sendiri, Pak? Karena memang mengingat kota-kota besar itu sudah sangat familiar dengan hal ini sendiri, Pak. Ya, yang penting apa namanya diciptakan kemudahan-kemudahan ya, yang batasan-batasan yang terus terjadi akibat proses tersebut, ya, terutama ini kan dengan pihak perbankan, bukan dengan Bank Indonesia, dengan perbankan itu harus diselesaikan ya, sehingga mempermudah pengguna kris ini tetap menggunakan kris dan akan menyebar ke berbagai sisi ya. Tapi kalau dikenakan awalnya terlalu cepat, ya, apa namanya biayanya walaupun kecil, tapi banyak kali jumlah juga akan besar, terutama bagi pengusaha-pengusaha retail. Jadi bagaimana perbandingan antara kemanfaatan dengan kos yang ditimbulkan. Ya, kalau kos ditimbulkan tidak berimbang dengan manfaat, tentu orang akan meninggalkan, akan mencari model pembayaran lain, karena kan tidak hanya bentuk kris, tapi bentuk lain juga bisa dilakukan. Baik, baik Pak Iskandar. Satu lagi mungkin ada harapan Bapak yang ingin disampaikan Pak terkait dengan penggunaan kris ini sendiri kepada masyarakat. Ya, saya mengharapkan keluhan masyarakat tentang penggunaan kris, terutama pengusahanya, ya, terutama di bidang retail juga bisa diselesaikan. Ya, kendala-kendala dalam pembayaran, saya juga sering terasa, ya, ketika bayar kadang-kadang tidak bisa, ya, terhambat, itu diselesaikan. Mungkin untuk pengenaan biaya perlu dipikirkan dahulu lah untuk tahun ini supaya mempercepat metode sosialisasi sehingga UKM terutama mikro juga bisa menggunakan ya. Jadi tidak menggunakan pembayaran tunai yang kadang-kadang susah mencari apa namanya uang tukarnya, tapi dengan kris bisa digunakan. Jadi mempercepat ya, karena bagi mikro ini sedikit biaya itu juga jadi masalah ya. Jadi perlu dipikirkan untuk ditinjau ulang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak bagi bersama kami dalam acara hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.